Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, saya undang bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan, kita kumandangkan, kita proklamasikan firman Tuhan. 1, 2, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudaraku, silakan duduk kembali. Firman Tuhan di sini bercerita, saudaraku, tentang kekhawatiran. Ya. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih Rasul Paulus ini, saudaraku yang terkasih, menulis ini, ya, yang menjadi pedoman kita bagi umat Kristen, ya, di dunia ini, saudaraku, ya. Pada saat Rasul Paulus, ya, menyampaikan surat ini, saudaraku yang terkasih, dia dalam keadaan di penjara, saudaraku, ya. Dia dalam keadaan tersesat akan perpecahan. Ada jemaat di kota Filipi, ya, leadernya juga di sana. Ada banyak pertengkaran di sana, saudaraku, ya. Sehingga ada tekad Paulus untuk menyampaikan surat ini kepada jemaat yang ada di kota Filipi pada saat itu, saudaraku. Kota Filipi itu, saudaraku, ya, sangatlah maju di sana, saudaraku, ya. Banyak di sana, saudaraku, yang sudah, kalau kita dibilang di sini MPP, ya, tentara. Banyak di sana yang sudah pensiunan tentara Romawi, ya, tentara di Yerusalem di sana banyak mengungsi, ya. Jadi pada saat itu, ya, banyak dilihat Rasul Paulus ini perpecahan di antara mereka, ya, cuek mereka, ya, tidak saling, ya, mementingkan diri sendiri, saudaraku, ya. Sehingga apa? Sehingga Rasul Paulus ini, saudaraku, ya, membuat satu pernyataan komitmen dalam dirinya, ya, sekalipun dia pada saat itu, ya, dia dibelenggu, dia di penjara pada saat itu, ada kerinduan dia, saudaraku, ya, untuk menuangkan surat ini, ya, kepada Timotius, Silas dan Lukas di sana, ya, yang menjadi mitra kerja dia, pelayan dia, misi dia, ya, misi dia yang kedua di sana, saudaraku, ya. Jadi dia di sana itu ada penglihatan, ya, dia lihat seperti apa sih jemaat yang ada di Filipi itu, saudaraku, ya. Banyak pertengkaran, banyak percecokan di sana, ya. Sehingga Rasul Paulus ini, ya, menyampaikan apa yang sudah disampaikan Roh Allah atas hidupnya. Dia menuangkan surat ini, ya, kepada sekretarisnya Silas, menyampaikan ini, ya, kepada jemaatnya di kota Filipi itu, saudaraku yang terkasih. Kota Filipi itu sangat maju, sangat sukses, tapi orangnya egois, suka mementingkan diri sendiri. Orang yang terpecah belah, tidak mau tahu, ya. Ada percecokan, ada hamba Tuhan juga di sana, ada 2 orang juga dilihat juga selalu ada ketidakcocokan di sana, ya. Mereka sudah hamba Tuhan, tidak cocok, sehingga dia menasehati, ya. Coba kita lihat juga di ayatnya yang pertama itu, saudara, ya. Siapa yang berdua itu yang dinasehati Rasul Paulus itu? Coba dia dibaca di ayat 2 itu, ya. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati juga. Karena apa? Karena mereka tidak sehati, sepikir, seperasaan, sepenanggungan. Tidak cocok. Sementara
Kalau kita sudah hamba Tuhan, ya, dituntut harus sepikir sehati, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ini yang menjadi titik pokok, garis besar, mengapa Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di kota Filipi. Ya. Yuk kita kupas, kita baca bersama-sama saudaraku. Di ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, jadi saya melihat, ya, yang menjadi kunci daripada Rasul Paulus ini sebenarnya saudaraku, ya, mengapa dia sanggup mengatakan bersukacita saudaraku? Sementara dia dalam belenggu di sana itu, sementara dia dipasung, kalau bahasa kita ini, ya, dia dibelenggu, dipasung, ya, menanti detik-detik eksekusi mati yang dijatuhkan kepada Rasul Paulus terhadap leader-leader yang ada di sana, saudara, raja yang ada di sana. Apa kuncinya? Mengapa sih dia malah mengatakan bersukacitalah? Apa? Coba kita renung, kita cermati, saudaraku yang terkasih, ya. Sebenarnya saudaraku, banyak alasan untuk Rasul Paulus untuk tidak menyatakan situasi keadaan dia pada saat itu. Karena apa? Karena dia menunggu detik-detik eksekusi mati menantinya. Tapi malah dia menasehati bersukacitalah. Dia berdoa. Ada rekan di sini. Alhasil apa saudaraku yang terkasih? Pada saat dia berdoa, menaikkan lagu pujian penyembahan di hadapan Tuhan, jerijih besi terbuka. Ya. Dari situ orang banyak untuk mengikut dia, mengikut Yesus. Ya. Bahkan raja di sana juga memberikan dirinya untuk dibaptis. Itu dia kesaksian Rasul Paulus yang luar biasa. Roh Allah ada pada dirinya. Roh Allah terus menuntunnya, saudara yang terkasih. Maka kalau engkau sudah memberikan hatimu untuk Tuhan, ya, 100% berikan hidupmu, persembahkan hidupmu, persembahkan tubuhmu kepada Tuhan, ya. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kita, saudara. Karena itulah ibadahmu yang sejati berkenan kepada Tuhan. Di rumah 12 kita tahu. Jadi jangan kita sungguh-sungguh kuku. Kita lihat contohnya Rasul Paulus ini, saudara. Tidak ada alasan dia sebenarnya, ya, untuk mengatakan supaya bersukacita, karena dia detik-detik mau mati. Tetapi malah dia menasehati, ya, menasehati jemaat yang ada di Filipi. Lalu apa kuncinya, saudaraku, supaya kita, ya, komitmen, ya, untuk bersukacita, mampu bersukacita, walaupun kondisi pandemi begini, walaupun toko kita sepi, ya, walaupun bisnismu nggak jalan, apalagi saudaraku, walaupun perekonomian kita down pada saat ini, saudaraku, tetap engkau mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan, sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Jangan kita anggap enteng firman, jangan kita anggap sepele firman ini. Rasul Paulus sudah membuktikan atas hidupnya. Rasul Paulus sudah memberikan hidupnya 100%. Dan Roh Allah menolong, terbuka sendi-sendi penjara, terbuka semua. Dan bahkan semua yang ada di kota Filipi itu bertobat, saudaraku. Ini dia kesaksian Rasul Paulus. Mengapa dia? Itulah latar belakang sekilas yang akan saya bagi pada saat kita malam hari ini, saudara. Lalu bagaimana
saudaraku dalam kondisi yang memprihatinkan, dia tetap mampu bersuka cita? Ada 3 kuncinya yang akan saya sampaikan saudaraku ya. Kita cermati ayat 6 tadi itu saudaraku ya, yang artinya bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saya angkat kuncinya di sini saudaraku, intinya ya, 1, tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran ya, di ayat 6a itu ya. Tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Bisa ditampilkan sayang? Slide-nya bisa ditampilkan? Baik. Oke, gak apa-apa ya. Tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran ya. Pencuri sukacita terbesar itu apa saudaraku? Kekhawatiran ya, ketakutan. Kalau kita ketakutan, gak nyaman saudaraku ya. Gak nyaman hidup kita. Sebab apa? Kita kehilangan sukacita. Benar gak Bu Gem? Kehilangan sukacita kita. Gak nyaman hidup kita. Gak bisa kita berpura-pura Bapak Ibu yang terkasih. Kalau engkau ada masalah, kalau engkau ada pergumulan, pasti kelihatan, terpancar dari wajah. Benar gak ya Bu Gem? Kelihatan itu. Kalau kita kehilangan sukacita ya, khawatir tidak menambah sehasta hartamu. Tidak saudaraku ya. Jadi jangan pernah engkau ragu akan hidupmu hari esok. Sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri ya. Nikmatilah hidup ini hari demi hari. Tetaplah bersukacita. Walau dalam keadaan apapun, tetap engkau bersukacita di dalam Tuhan. Sebab apa? Ada Roh Kudus di hati kita. Ada Roh Kudus yang mengendalikan pikiran kita, hati kita, semuanya kehidupan kita. Intinya berikan, bukakan hatimu untuk Tuhan, maka Allah turut bekerja atasmu. Apa yang kau perlakukan dengan baik ya, baiklah itu bagi Tuhan. Amin saudaraku. Nah, ini kunci Rasul Paulus. Tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Tidak mau dikuasai kekhawatiran. Kalau kita diliputi kekhawatiran saudaraku ya, itu jauh lebih berat daripada orang yang bersukacita ya. Kekhawatiran itu ya, bukan hanya menurunkan semangat kita saudaraku ya, tetapi juga stamina kita sangatlah terganggu ya. Bisa mengakibatkan sakit. Nanti kita lihat saudaraku di FB kemarin masih semangat dia memuji Tuhan, tiba-tiba kita lihat sudah rip. Aduh Tuhan, ngeri saya ya. Jangan ada memendam ya, jangan ada memendam perasaan. Lepaskan ya, lepaskan itu. Sampah itu bagi Paulus, sampah, buang ke tong sampah. Tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada kesombongan ya. Tetap kau rendah hati, bukan rendah diri. Lain rendah diri, lain rendah hati ya. Tetap kita rendah hati ya. Tetap mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap bersukacita saudaraku ya. Kita tidak kehilangan sukacita itu ya. Karena orang bijak berkata ya, hati yang gembira adalah obat yang ya saudara ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Amsal 17 ayat 22. Ini saudaraku, semakin kita tahu firman Tuhan, semakin kita banyak berhikmat. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Rasul Paulus inginkan ya. Lewat penglihatan dia, lewat nubuat dia, apa yang dia lihat, apa yang disampaikan Tuhan kepadanya ya, itu yang dia tuangkan kepada jemaat yang ada di kota Filipi saudara ya. Jadi jangan engkau khawatir ya. Buang itu jauh-jauh. Tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran ya. Itu dia di ayat 6a-nya saudaraku ya. Setiap manusia bisa saja takut atau khawatir ya, akan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Namun Rasul Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Perhatikan, cermati di 6a itu, lihat 6a itu ya. Apa maksudnya saudaraku?
Kalau dalam bahasa Yunani, kata Yunani diterjemahkan khawatir itu saudaraku ya. Dalam bahasa Yunani merimneto, yang artinya ditarik ke arah yang berlainan, ya, ditarik ke arah yang berlainan, ya. Maksudnya di situ harapan atau cita-cita menarik kita ke arah yang tepat, tetapi ketakutan atau kekhawatiran akan menariknya ke arah yang berlawanan, sehingga fokus kita menjadi terpecah belah. Ya, ini maksudnya saudaraku ya. Tidak fokus lagi kita. Akibat apa? Akibat kekhawatiran itu saudaraku. Ditarik kita ke arah yang ke jurang kalau kita bilang. Kalau kita sudah pikiran kita sudah dihantui dengan pikiran-pikiran yang negatif, ya sudah kacau semua. Sudah terpecah belah, sudah tidak fokus lagi kita. Ya. Ini makanya kita harus memprogram apa yang di pikiran kita ini saudaraku. Kita program pikiran kita ini dengan apa? Ya, ibarat ini handphone. Kita program dengan baik ini handphone ilustrasinya. Yang dipegang Bapak. Itu kalau nggak diprogram dengan aplikasi-aplikasi, misalnya kita inginkan seperti aplikasi Alkitab ada di dalamnya itu ya, dia pasti tidak berfungsi dengan baik. Pasti dia kesana kemari dia. Jadi juga kita seperti itu saudara yang terkasih. Kita program pikiran kita ini di CPU kita ini, processing unit. Kita program pikiran kita, hati kita ini ya, hal-hal yang positif. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan sukacita itu saudaraku. Nah ini dia. Supaya kita jangan ditarik berlawanan sehingga fokus kita terpecah belah. Ya, kalau fokus kita sudah terpecah belah, kacau. Ya. Pada saat inilah kehidupanmu ini menentukan engkau nanti keselamatan kekal. Ya. Karena itu kita program pikiran kita, hati kita jauhkan dari hal-hal yang negatif, supaya kita tidak ditarik di jurang ke lembah hitam. Kita tetap fokus kepada firman Tuhan. Ya, pikiran kita tidak terpecah belah. Fokus kita hanya untuk Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, keinginan dan permohonan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita memohon kepada Tuhan, memohon itu nggak cukup untuk Tuhan. Ya. Memohon itu memuji, menyembah Tuhan, mengerang, berpuasa, apalagi. Ya. Banyaklah yang harus. Jangan hanya untuk proposal diberikan sama Tuhan. Ya. Tetapi muliakan Tuhan, agungkan Tuhan. Nyatakan permohonanmu kepada Tuhan. Itu maksudnya di situ saudaraku ya. Di ayat 6a itu ya. Khawatir itu saudaraku ya, kita sendiri yang dicekiknya. Kita sendiri yang dicekik. Khawatir identik dengan mencekik, yang artinya khawatir yang terus-menerus mencekik dan mematikan sukacita, ya, dan kelangsungan hidup manusia, ya. Bukan hati yang tidak suka bersukacita memicu terciptanya penyakit, akan mengganggu kesehatan tubuh jasmani kita, ya. Makanya banyak kita dengar saudaraku, ya, kankerlah apalah. Nah itu karena apa? Memendam dalam hatinya saudaraku, ya. Karena itu ya tidak mau dikuasai kekhawatiran, ya. Ini pesan Paulus ya di situ ya. Kita ambil intinya, tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran 6a. Oke, yuk kita lanjut kembali saudaraku. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ya.
Artinya apa di situ saudaraku? Berserah kepada Tuhan, ya, di ayat 6b sampai 7 itu, ya. Tolong dicermati, ya. Tolong dicermati. Berserah kepada Tuhan, itu maksudnya kalimat itu saudaraku, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, berserah kepada Tuhan, ya. Setiap orang percaya saudaraku akan mampu untuk senantiasa bersukacita, ya. Rahasianya bukan ya sebelah menggunakan kehendak kita untuk tidak dikuasai oleh rasa takut dan khawatir kepada Tuhan, tetapi penyerahan diri kepada Tuhan berpotensi untuk menerima kekuatan ilahi sehingga kita dimampukan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, ya. Jadi kita dituntut di sini untuk sabar, ya. Apapun kondisimu saat ini saudaraku, ya, harus bersabar, harus tetap bersukacita. Tidak ada alasan untuk bersungut-sungut, ya. Di situ dimaksudnya di situ saudaraku, ya. Harus kita menerima apa yang ada pada diri kita. Tetap kekuatan kita pegang teguh. Ada roh Allah, ada diam di hati kita, ya. Sehingga apa? Kita boleh menerima kekuatan ilahi, ya. Sehingga kita mampu menanggung beban apa yang kau alami saat ini, ya. Apa yang engkau gumuli saat ini, ya. Itu di situ maksudnya saudaraku, ya. Kalau kita nanti menyampaikan kesaksian nggak selesai saudaraku, ya. Jadi kita lanjut saja ya saudaraku, ya. Nah, di situ kata berserah, maksudnya di situ berserahlah kepada Tuhan, bukan berarti mengundurkan diri. Amin. Ya, fatalisme atau alasan untuk kemalasan berserah bukan pula meletakkan otak dalam posisi netral atau menyerahkan untuk berpikir rasional, tetapi sungguh-sungguh berserahlah kepada Tuhan. Itu maksudnya, artinya di situ saudaraku, ya. Berserah di situ membawa segala kekhawatiran kepada Tuhan dengan penuh penyerahan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur, ya. Itu maksudnya di ayat 7 itu saudaraku yang terkasih, ya. Di ayat 6b dan 6 ayat 7 itu, ya. Kita harus sepenuhnya berserah kepada Tuhan, ya. Dengan jalan apa saudaraku berserah, berdoa kepada Tuhan? Doamu naikkan di hadapan Tuhan, ya. Artinya di situ saudaraku mengutarakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tentang kekhawatiranmu, ya, yang engkau alami. Itu maksud Rasul Paulus di situ, ya. Utarakan doamu kepada Tuhan, ya. Mengutarakan doa-doamu, pergumulanmu, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, kepada Tuhan, ya. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita, totalitas hidup kita ini kita serahkan diri kita ini kepada Tuhan, ya, lewat doa kita, ya, lewat pujian penyembahan kita di sini saudaraku, ya. Kita harus meyakini, ya, bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita. Amin. Ini yang Tuhan inginkan saudaraku, ya. Pasti doa-doa yang engkau naikkan kepada Tuhan, pasti Tuhan jawab, ya. Kalau kita meminta bermohon, tentu posisi kita di bawah, ya. Jangan Tuhan, jangan kita atur Tuhan, nggak boleh, ya, nggak boleh. Kita harus bermohon, permohonan, ya. Artinya maksudnya di situ memohon belas kasihan Tuhan yang akan dinyatakan atas kita. Permohonan biasanya disertai dengan sikap apa saudaraku? Pemujaan, ya, bukan pemujaan berhala, ya, tetapi
permohonanmu itu boleh lewat apa? Berpuasa juga boleh, ya. Pemujaan itu bukan berarti kita memuja berhala, ya, tetapi menaikkan doa kita, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Sikap kita benar-benar meminta belas kasihan, ya. Bila perlu kita menangis, meratap, apalagi saudaraku mengerang, ya, untuk menarik apa? Untuk menarik simpati Allah. Nah, ini yang Tuhan mau, saudara. Ini yang Tuhan mau dari kita. Jangan engkau menaikkan doamu juga, ya. Itu namanya kesombongan rohani. Tetapi engkau haruslah mengerang, memuji, menyembah, berpuasa, meratap, menangis. Ini sikapnya yang baik untuk meminta permohonan, ya, belas kasihan Tuhan yang akan dinyatakan atas kita. Pasti doa-doamu Tuhan jawab. Ya. Ucapan syukur. Apa maksudnya ucapan syukur di situ, saudaraku? Apresiasinya kepada Allah kita harus mengucap syukur. Ya. Allah akan menyatakan kebaikannya. Ya. Maksudnya seorang yang bersyukur akan memiliki suatu keyakinan, ya. Bila Tuhan sanggup memelihara burung pipit di udara, pastilah sanggup juga memelihara kelangsungan hidup anaknya, hidup kita, ya. Burung aja di udara Tuhan pelihara, apalagi kita di sini. Tidak dibiarkan kita meminta-minta, ya. Tidak dibiarkan kita melarang. Pasti Tuhan pelihara hidup kita, ya. Karena itu kita harus mengucap syukur, ya. Ucapan syukur itu, saudaraku, ya, didasari dengan kesadaran kita, ya, bahwa Allah lebih besar dari permasalahan, dari kekhawatiranmu yang engkau alami itu. Allah yang lebih besar dari masalahmu, dari kekhawatiranmu. Ya. Karena itu dengan berserahlah kita kepada Tuhan. Berserahlah engkau di dalam doa dan permohonanmu dan ucapan syukurmu. Ya. Maka Allah akan mencurahkan damai sejahteranya untuk memelihara hati kita, pikiran kita dalam Kristus Yesus. Itu maksudnya di ayat 7 itu, ya, saudaraku. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga kita dimampukan bersukacita dalam kekhawatiran datang menerpa, ya. Serahkan hidupmu sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Ini kunci yang kedua, ya. Mari kita baca lagi di ayat yang ke-8, saudaraku. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berarti apa intinya dari ayat ini, saudaraku yang terkasih? Kita diperintahkan untuk berpikir yang benar. Diperintahkan kita untuk berpikir hal-hal yang positif, ya. Berpikir kita diperintahkan di sini, ya. Jadi kunci yang ketiga, berpikirlah engkau secara positif, berpikirlah engkau secara yang benar, ya. Itu dia cermati di ayat 8 itu, ya. Jadi pikiran manusia adalah bagian vital yang dapat mempengaruhi sikap kita manusia ini, saudaraku, ya. Sikap yang diperbuat manusia pada dasarnya adalah reaksi dari apa yang terjadi dalam pikirannya, ya, dalam pikiran kita, dalam pikiran. Sehingga apa? Sehingga manusia kadang berkelakuan nekat, saudaraku, ya. Kalau dia berpikir secara picik, ya, kalau dia berpikir secara negatif,
Bisa-bisa dia mau membunuh. Ya. Kalau dia pikirannya dikuasai oleh iblis. Karena itu kita harus memelihara pikiran kita ini, ya, memelihara pikiran kita ini agar kita berpikir yang benar, ya, agar kita berpikir hal-hal yang positif. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Supaya kita tidak bisa dikuasai iblis, ya. Kalau hatimu sudah dikuasai iblis, engkau pasti nekat mencuri, membunuh. Itulah temannya, membinasakan. Dan ingat, di sekeliling kita ini, saudaraku, sebab dunia ini bukan semakin hari semakin baik, tetapi dunia ini semakin hari semakin jahat. Karena itulah jangan kita terlena akan dunia ini, tetapi teruslah engkau fokus kepada Tuhan. Jangan pikiranmu terpecah belah, ya. Di kunci yang kedua tadi, fokuslah engkau, ya, dan andalkan Kristus. Nyatakan pikiranmu, hatimu, permohonanmu, ucapan syukurmu, ya, kepada Tuhan. Dan sikapmu kepada Tuhan harus merendahkan diri. Maka belas kasihan Allah turun atasmu. Jadi kita dituntut Paulus di sini berpikir secara benar di ayat 8 itu, ya. Amin, saudaraku. Ya, jangan tegang-tegang amat, ya. Saya monoton, ya, enggak, ya. Ketepatan firmannya harus tegas disampaikan, ya, Bu Gen. Biasa kadang saya ketawa, terus timbul kadang pelayan saya ketawa, dikundur juga ketawa. Ketepatan ini firmannya harus tegang, ya. Jangan, ya, saudaraku, ya. Jadi itu dia kuncinya, saudaraku, ya. Harus berpikir secara positif, ya. Apa tadi yang pertama, saudaraku yang terkasih? Apa tadi kunci yang pokok yang pertama tadi? Di ayat yang pertama, tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, ya. Ingat ini kuncinya, ya. Jangan mau kita dikuasai oleh kekhawatiran kita, ya. Karena itu yang menimbulkan sakit penyakit, itu yang menimbulkan sakit kanker lah, apalah, macam segala macam, ya. Tapi tetaplah engkau bersukacita, ya, maka Tuhan akan bertindak dan tetap engkau memberikan hatimu untuk Tuhan, ya. Naikkan doamu, permohonanmu pada Tuhan. Amin. Lalu yang kedua apa tadi, saudaraku? Yang kedua tadi apa? Kunci yang kedua? Halo? Kunci yang kedua apa tadi? Berserah kepada Tuhan, iya, ya. Di ayat 6b sampai 7 tadi itu kita intinya kita ambil berserahlah kepada Tuhan, ya. Berserah kepada Tuhan, ya. Lalu yang ketiga apa? Berpikir secara benar, berpikir secara positif, ya. Berpikir secara yang baik, ya. Jangan yang tidak baik. Nanti kalau pikiran kita picik, ya. Kalau pikiran kita picik, ya sebaliknya yang datang, ya. Pikiran kita tidak mampu untuk berpikir secara benar, ya. Selalu mengarah ke yang negatif, ya. Jadi kita harus dituntut berpikir yang benar, ya, berpikir yang positif. Amin. Amin. Haleluya. Ada ilustrasi sedikit, nggak apa-apa ya Pak Gen? Berapa menit saya Pak Gen?
Bisa ya sedikit lagi ya? Ya, haleluya. Nah, di dalam medan peperangan kita ada di dalam pikiran kita, ya. Kita dapat menang dan jatuh dalam dosa pada dasarnya ditentukan di dalam pikiran kita. Amin. Iblis selalu menyerang pikiran kita, saudaraku. Ya, iblis juga membutakan pikiran kita, hati kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berpikir lagi secara rasional. Ya. Karena itulah kita harus memerlukan Yesus dalam hidupmu. Kita harus damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Ya. Melawan segala pikiran dalam menaklukkannya kepada Kristus Yesus. Ya. 2 Korintus 10 ayat 5. Ya. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berpikir secara benar, berpikir secara positif. Agar apa? Agar kita dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Ya. Saat apa? Saat engkau mengalami kekhawatiran, ya, kita bisa tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ya. Dimana kita kalau kita berpikir benar, ya, sikap kita pun pasti imperatif, ya, pasti continue, ya. Amin. Nah, ungkapan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ya, mengacu kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang positif. Amin. Nah, ini yang menjadi gaya hidup orang yang beriman kepada Kristus. Amin, saudaraku. Ya, ini yang menjadi gaya hidup kita. Ya. Karena pikiran orang benar akan berpikir secara positif. Ya, berpikir secara positif. Ya. Martin Luther pernah berkata, kita tidak mempunyai hak untuk mengusir burung-burung yang berputar-putar di sekitar kita ini, yang di sekitar kepala kita ini. Ya, ilustrasi. Ya. Namun apa? Namun kita berhak untuk mengusir kalau dia apa? Kalau dia hinggap di kepala kita ini. Pastilah mengganggu konsentrasi kita, ya. Ya, seperti itu, ya. Nah, apa sih artinya ini? Maksudnya ilustrasi saya ini, saudaraku? Apa sih artinya? Jangan pernah mengizinkan hal-hal yang buruk, ya. Jangan pernah mengizinkan hal-hal yang buruk atau yang negatif masuk dalam pikiran kita. Amin. Amin. Iya. Sebab apa? Sebab fatal akibatnya, saudaraku. Ya. Itu artinya, saudaraku, ya. Amin. Iya. Ya. Jangan pernah mengizinkan hal-hal yang buruk atau yang negatif masuk dalam pikiran kita. Kita sabuk pikiran kita ini, ya, dengan hal-hal yang positif. Kita tutup bungkus pikiran kita ini dengan hal-hal yang rohani, supaya fokus kita tetap kepada Tuhan, tidak terpecah belah. Ya. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan berdoa agar firman yang disampaikan tidak hilang begitu saja, tetapi firman ini kami boleh bawa pulang dan menjadi rema dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berdoa, ya Tuhan, menyampaikan firman.